Jakarta, sebuah kota yang menjadi titik temu dan tempat perpaduan budaya. Kota ini menyimpan segudang cerita dari masa ke masa. Terlepas dari berbagai pembangunan dan modernisasi masa kini, setiap sudut kota menjadi tempat yang menarik untuk dijelajahi. Kali ini, kita akan bersama-sama melihat Jakarta dari angle yang berbeda. Kita akan melihat Jakarta dari titik-titik tertinggi di kota Jakarta, khususnya di area Kota Tua. Penasaran di mana titik-titik tertinggi tersebut? Yuk kita telusuri! Hai sahabat museum semua. Nah, kita kali ini sudah sampai di titik pertama penjelajahan kita, yaitu Museum Bahari. Penasaran untuk tahu di mana sih titik tertinggi kota Jakarta, khususnya area Kota Tua dan di Museum Bahari ini? Yuk sama-sama kita cari tahu. Selamat siang Mbak Mary, selamat datang di Museum Bahari. Halo Mas. Ya. Nah, saat ini kita sudah bersama oleh Mas Firman dari Museum Bahari dan kita akan jelajah lebih jauh terkait titik tertinggi. Nah, kita mau dibawa kemana nih Mas? Nah, di Museum Bahari kita punya satu titik tertinggi di Batavia ketika itu, yaitu Menara Syah Bandar. Menara Syah Bandar. Ya. Oke, langsung kita ke sana Mas? Yuk, kita sana. Yuk. Yuk. Hai sahabat museum. Nah, sekarang saya dan Mas Firman sudah sampai di mana kita nih, Mas? Nah, ini sekarang kita sedang berada di area Menara Syah Bandar, Mbak. Oke. Nah, di area Menara Syah Bandar ini, sebelum kita menaiki Menara Syah Bandar, kita bakal melihat dulu titik 0 km Batavia. Oh, oke, Mas. Nah, jadi titik 0 km Batavia itu adalah titik awal pemetaan Batavia ketika itu, yang ada di sini nih. Nah, mari Mbak, kita masuk. Yuk kita lihat. Nah, ini dari prasasti tempat titik 0 km Batavia yang tadi saya ceritakan. Wah. Nah, ini ada prasasti Cina bertuliskan aksara Cina yang menunjukkan titik 0 km Batavia. Berarti pengukuran peta itu dari sini gitu ya, Mas ya? Peta dulu di sini, dan di luar itu diperbaharui lagi di tahun 1978 oleh TNI AL untuk pemetaan tingkat nasional. Nanti kita bisa lihat di luar juga tempat titik koordinat pemetaan nasional yang sampai saat ini masih dipakai. Wah, menarik sekali. Nah, berarti kita dapat pengetahuan baru nih kalau ternyata titik 0 koordinat Batavia dulu dimulai dari sini ya, sejarahnya. Dan ini bisa dilihat oleh pengunjung ya, Mas? Oh iya, bisa. Ini bisa dilihat oleh pengunjung, dan untuk titik koordinat yang sudah diperbaharuinya pun bisa kita lihat di video. Bisa lihat di depan. Nah, jadi yang penasaran kalau datang ke Museum Bahari dan ke area Menara Syah Bandar bisa langsung lihat prasastinya di sini. Nah, sekarang kita penasaran Mas untuk tahu di mana titik tertinggi area Museum Bahari dan Menara Syah Bandar. Nah, iya, kita bisa keluar untuk melihat titik tertinggi di Museum Bahari, yaitu di Menara Syah Bandar. Mari. Yuk, kita akan naik ke Menara Syah Bandar. Nah, Mbak Mary, setelah tadi kita melihat titik 0 km Batavia, sekarang kita udah ada di depan Menara Syah Bandar nih. Nah, ini berarti menaranya ya, Mas ya? Iya, ini menaranya. Nanti kita bisa naik ke atas. Wah. Nah, yang bisa kita lihat Mbak Mary, nanti ada situasi Pelabuhan Sunda Kelapa, dan yang perlu diketahui juga, bila di beberapa museum di Kota Tua, titik tertinggi dari museumnya amat sangat sulit untuk diakses. Nah, di Museum Bahari ini kita bisa mengakses dengan terbuka pada para pengunjung untuk melihat Menara Syah Bandar dan bisa menaikinya juga. Wah, berarti seru tuh bagi sahabat museum yang penasaran menjelajah titik tertinggi. Nah, kalau di sini kita bisa langsung naik dan akses. Nggak sabar kan? Yuk Mas, kita langsung naik. Aduh, Mas Firman nih akhirnya udah ngos-ngosan kita sampai juga di puncak Menara Syah Bandar. Menara Syah Bandar. Nah, boleh diceritain nggak nih Mas, kenapa disebut namanya Menara Syah Bandar ke sahabat museum semua? Nah iya, jadi kenapa dinamakan Menara Syah Bandar? Karena di area Menara Syah Bandar ini dulu memang adalah kantor Syah Bandar. Syah Bandar dari Pelabuhan Sunda Kelapa. Oke. Jadi yang tempat tadi kita lihat titik 0 km Batavia itu adalah kantor Syah Bandarnya. Dan ini menara untuk memantau lalu lintas kedatangan kapal-kapal dari Pelabuhan Sunda Kelapa. Oh, oke. Berarti menara pantau ternyata Menara pantau. sahabat museum. Nah, ada satu informasi juga. Tadi kan kita lihat prasastingginya itu dari tulisan aksara Cina ya. Betul, Itu betul. karena yang mengelola Syah Bandar atau kepala Syah Bandarnya dulu kebanyakan dari orang-orang Cina. Oh, oke. Makanya ini juga kayak perpaduan ya Mas ya, nuansanya Iya, merah. warnanya merah.
Nah, nanti kalau sahabat museum datang bisa langsung lihat di sini bagaimana keadaan atau kondisi dari Menara Syah Bandarnya ya Mas ya. Nah, sama tadi juga kan terlihat agak pusing. Nah, iya tuh bener tuh, agak oleng-oleng sedikit gimana tuh. Nah, ya, itu wajar Mbak, karena kita sedang menaiki menara yang miring. Oke, Jadi ternyata ini mirip. sama dengan menara Pisa yang ada di Itali. Nah, ini bisa saya buktikan Mbak dengan bolpen yang ada di sini. Wah bener, tadi berarti ya Mas ya, bolpennya sampai gelinding tuh, ini miring ya, condong ke sana ya. Betul sekali Mbak, jadi ini memang menaranya miring. Itu kenapa bisa miring ya Mas? Nah, jadi ketika dibuat menara ini memang sudah miring, agak miring, karena untuk memantau view dari datangan kapal-kapal di Pelabuhan Sunda lebih luas. Ketika kita revitalisasi, kita bongkar bawahnya itu ternyata memang fondasinya itu agak tidak rata. Jadi memang sengaja agak miringkan. Nah, namun seiring berjalannya waktu, karena area di Pelabuhan Sunda Kelapa, Batavia ini rawa-rawa ya dulunya, itu terjadi seperti tanahnya labil, dan ditambah lagi kalau misalkan kita lihat ke jalan di sini banyak kontainer yang melewati depan Menara Syah Bandar, membuat tanah yang ada di Menara Syah Bandar ini juga akhirnya Jadi turun ya Mas ya, perlahan. miring. Tuh, berarti faktor sedimentasi Iya, juga. sedimentasi juga. Banyak faktor jadi yang menyebabkan menara ini makin miring. Iya, udah miring tambah miring ya Mas. Iya. Asal yang naik jangan ikutan miring ya Mas. Iya, betul. Nah, kalau ini apa nih Mas? Nah, ya, ini adalah perkembangan dari area Menara Syah Bandar ini. Dari Menara Syah Bandar kita bisa lihat pelabuhan-pelabuhan Sunda Kelapa, dan ini kanal-kanal yang dulu bisa dimasukin oleh kapal-kapal sampai ke Kota Tua Jakarta. Wow, oke. Nah, ini berarti Museum Bahari tadi ya Mas ya? Iya, ini Museum Bahari ini. Ini Museum Bahari, ini juga. Museum Bahari. Ini Perkembangannya sampai ini. Ini Museum Bahari. Nah, kita sudah menjelajah Menara Syah Bandar bersama Mas Firman. Sekali lagi terima kasih banyak sudah di-sharing ilmunya kepada sahabat museum semua di rumah. Selamat museum. Dan langsung saja ya Mas ya, karena bisa diakses untuk umum. Yang mau datang, langsung datang ke Menara Syah Bandar. Nah, kita akan menjelajah lagi ke titik mana selanjutnya tertinggi di area Kota Tua. Yuk ikut penelusuran kita selanjutnya. Hai sahabat museum. Nah, sekarang kita sudah sampai di Museum Sejarah Jakarta. Penasaran titik tertinggi di Museum Sejarah Jakarta itu ada di mana? Yuk kita lihat. Kali ini saya nggak sendiri pastinya, karena sudah ada yang menemani dari Museum Sejarah Jakarta, seorang edukator yaitu Pak Suparta. Kita langsung sapa. Halo Bapak. Baik, selamat siang Mbak Mary, selamat datang di Museum Sejarah Jakarta. Tapi sebelumnya kita akan cek suhu tubuh dulu ya. Ayo silakan cek dulu. Baik, Tolong Pak. Ya, cek suhu tubuhnya dulu ya. Baik, sudah normal ya. Selanjutnya Mbak Mary silahkan hand sanitizer-nya Baik, dipakai Pak. dulu ya. Bapak apa kabar nih Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini sehat. Jadi hari ini kita jadi ya kunjungan ke menara ya. Iya Pak, kita penasaran untuk tahu di mana titik tertinggi dari Museum Sejarah Jakarta nih Baik, Pak. nanti Mbak Mary akan saya ajak ke lokasi ya, ke Siap. menara ya. Baik, ayo silakan ikut saya. Mbak Mary, sebenarnya hari ini ada yang spesial loh di Museum Sejarah Jakarta. Satu Pak, yang spesial Pak. Karena hari ini tepat tanggal 10 Juli, itu artinya gedung ini sekarang sudah berusia 310 tahun. Karena Mbak Mary bisa lihat di sini, selesai pembangunannya di tanggal 10 Juli 1710. Wah, Ya. keren banget. Berarti gedung ini sudah 3 abad lebih usianya. Sudah 310 tahun tepatnya hari ini ya. Luar biasa ya. Untuk ukuran sebuah bangunan itu sangat fantastis. Masih terlihat kokoh ya, masih terlihat megah ya. Baik, kita ke menara ya. Yuk Pak, yuk kita naik ke atas. Nah, sahabat museum, sekarang kita sudah sampai di ruang menara dari Museum Sejarah Jakarta bersama Pak Suparta. Nah, boleh diceritain nggak sih Pak, ini kan pasti orang-orang juga penasaran nih, dan memang ini tempatnya spesial kan ya Pak? Betul. Dan orang naik ya? Betul, tidak semua pengunjung bisa naik ke sini. Baik, sahabat museum, menara ini merupakan bagian yang paling menonjol dari gedung Museum Sejarah Jakarta kalau kita lihat dari luar ya. Karena memang bangunan bersegi 8 atau oktagonal ini tepat berada di tengah-tengah gedung ya. Jadi sobat museum, di sini juga kita bisa melihat ada lonceng besar, ada jam besar ya.
Jadi kedua-duanya ini punya sejarahnya, ada ceritanya, ya. Ini biasa dipakai apa dulu Pak loncengnya Pak? Baik, untuk lonceng itu dibuat tahun 1742 lonceng. Jadi lonceng ini orang dulu menyebutnya lonceng kematian, Mbak Mary. Serem dong. Serem ya? Dengarnya aja serem kan, lonceng kematian. Saya langsung merinding nih Pak. Baik, jadi kenapa seperti itu? Karena dulu pada saat lonceng ini dibunyikan, itu artinya akan ada tahanan yang dieksekusi, baik gantung maupun pancung. Ya, jadi para tahanan sebagai tanda mereka akan dieksekusi dibunyikanlah lonceng ini 3 kali. Tapi hebatnya Mbak Mary, lonceng ini masih bisa berfungsi. Masa sih, Nih, Pak? Mbak Mary kalau nggak percaya, saya buktikan ya. Baik Mbak Mary, saya akan buktikan kalau lonceng ini masih berfungsi dengan baik ya. Kayaknya yang lain juga pada Ya, penasaran Pak. kita akan coba dengar bunyinya ya. Oke, Pak. Baik. Masih jelas kan? Masih nyaring? Padahal usianya sudah 278 tahun. 2 abad loh. Sudah 2 abad lebih. Nah, Pak, ini tempatnya selain menaranya difungsikan sebagai tempat lonceng kematian tadi, Pak, ini tuh dipakai sebagai apa sih, Pak, menaranya? Baik Mbak Mary, karena menara ini juga merupakan salah satu tempat tertinggi yang ada di Batavia. Jadi dari tempat ini Mbak Mary, kita bisa melihat ke arah Pelabuhan Sunda Kelapa. Ya, ke sebelah timur itu ada Museum Keramik ya, yang dulu juga merupakan gedung pengadilan ya. Untuk di sebelah barat kita bisa melihat di sana ada Museum Wayang yang dulu adalah Gereja Belanda Lama atau Hall Korenkrop. Adapun untuk ke arah selatan kita bisa melihat daerah Glodok ya. Glodok itu dulu namanya Pancoran Mbak Mary atau Chinatown. Sekarang orang lebih terkenal dengan nama Glodok ya. Jadi di sini juga bisa buat memantau area yang ada di sekitar Batavia ya. Jadi bukan cuma buat lonceng ya. Melihat seluruh arah ya, Pak, Betul, karena memang tempatnya tertinggi ya. Baik, Mbak Mary. Ya. Pasti banyak yang belum tahu nih ya, Pak. Dan tadi kita sudah naik dari bawah ke atas, berarti ini tempatnya khusus ya, Pak, nggak bisa akses. Betul, jadi tempat ini adalah spesial, khusus, tidak dikunjungi oleh pengunjung yang lainnya seperti untuk koleksi-koleksi yang ada di bawah. Jadi ini adalah momen spesial ya. Momen spesial, jadi kita hadirkan tempat spesial titik tertinggi di Museum Sejarah Jakarta, pasti untuk sahabat museum yang penasaran ya Pak ya. Betul, ya. Baik, kalau gitu terima kasih banyak Bapak ceritanya, kita jadi banyak mendapatkan pengetahuan baru. Betul. Dan kita akan ajak sahabat museum juga belajar nih Pak ke titik-titik tertinggi lain di Kota Tua. Baik, semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan dan pengetahuan. Terima kasih atas Terima kasih, kunjungannya. Pak. Hai sahabat museum, sekarang kita sudah sampai di titik selanjutnya, yaitu di Museum Mandiri. Nah, saya nggak sendiri karena nanti akan ditemani oleh sejarawan Museum Mandiri, yaitu Mas Kartu. Yuk kita ke dalam. Senang sekali kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama sahabat museum di rumah dan cerita tentang titik-titik, khususnya titik-titik yang belum terjamah nih sama pengunjung biasanya. Nah, kita akan naik ke titik tertingginya nanti ya Mas ya. Oh iya, jadi Museum Mandiri memang mempunyai titik tertinggi. Jadi ada 3 menara. Nanti kita bisa melihat dari menara di Museum Mandiri yang memang sangat eksklusif dan sembarang orang bisa naik ke sana. Wah, eksklusif ya. Naik ke atas. Nah, spesial nanti. Menara yang titik tertinggi tersebut seperti itu. Asik sekali. Nah, pasti sahabat museum juga nggak akan sabar. Kita nanti akan menjelajah titik tertinggi di Museum Mandiri. Nah, Mbak Mary, sekarang Ya. kita sudah berada di Banking Hall Museum Mandiri. Oke, Mas. Ya, jadi di Banking Hall ini biasanya untuk pertama kali pengunjung museum diterima. Jadi telah melalui registrasi di bagian tiket mereka, saya langsung keliling ke museum ini. Jadi museum ini terdiri dari 4 lantai. Oh, Jadi memang cukup luas, tapi untuk museumnya sendiri ada di lantai bawah, basement, lantai dasar 1 dan 2. Tapi yang 2 itu untuk bagian storage. Nah, nanti untuk menuju ke menara museum kita menggunakan lift. Jadi sudah canggih berarti ya. Jadi karena ini kan gedungnya 4 lantai, jadi sudah dilengkapi dengan lift. Jadi
nanti kita ke menaranya juga dengan lift tembok dulu seperti itu. Nah, sedikit cerita mengenai menara. Jadi menara itu tidak hanya dilihat sebagai dari keindahan arsitektur, tapi di dalam menara itu ada mesin blower atau mesin pendingin. Nah, itu pendingin tersebut, mesin tersebut itu digerakkan oleh sebuah mesin yang nanti bisa kita lihat di atas. Di atas nanti. Dan nanti ada sirkulasi angin. Jadi kalau dulu belum ada, tapi dengan angin. Jadi kalau kita lihat di atas, ini ada lorong-lorong ventilasi ya. Ini angin ini semua digerakkan yang ada di menara yang di atas kita nanti. bisa lihat mesin blowernya seperti itu. Oke, karena itu udah canggih dari zaman dulu, walaupun nggak ada AC, cukup canggih. diatur sirkulasinya. Ini ada lift ya. Jadi di sini ada lift khusus untuk orang. Ada lift juga khusus untuk dokumen. Oh, terpisah dia. Lift tembok dulu untuk menuju ke menara di atas. Wah, menarik sekali. Pastinya sahabat museum nggak sabar. Langsung saja Mas, kita siap-siap naik ke atas. Oke, ayo. Yuk. Jadi sekarang kita sudah berada di ruangan Menara Museum Mandiri. Ini yang di bagian tengahnya yang cukup besar ya. Jadi kalau kita lihat ini kanan kiri ini mesin blower yang tadi saya ceritakan di bawah. Nah, ini Mbak Mary, ini mesin blowernya. Nah, dari sini digerakkan ini ya, kipas ini, dan itu semua angin disalurkan ke semua ruangan yang sampai ke bawah, sampai ke ruang kulis atau ruang ke sana. Jadi oleh karena itu di bawah itu semua ruangan dingin ya, karena memang dulu ada mesin pendingin seperti ini, blower ini. Nah, dari sini kalau pengen melihat puncak tertinggi dari gedung ini harus naik ke atas. Harus naik ke atas ya. Nanti kita bisa dari atas, kita bisa lihat ke arah utara, nanti pelabuhan Sunda Kelapa bisa terlihat dari menara gedung ini, terus ke arah selatan nanti bisa lihat ke kawasan pecinan Glodok seperti itu ininya. Nah, dari luar menara ini kita bisa lihat dari rooftop juga. Dari rooftop nanti kita bisa lihat ada 3 menara yang ada di gedung ini seperti itu. Jadi ini yang tengah yang cukup tinggi, terus di belakang di bagian utara dan bagian selatan itu ada 2. Nanti kita bisa lihat seperti itu nih. Ya, Mbak Mary, sekarang kita sudah berada di rooftop Museum Mandiri. Jadi sebenarnya kalau menaranya ada di sebelah kiri, kita bisa naik ke atas lagi. Cuman memang tangganya pas ya. Nah, dari menara itu kita bisa lihat kawasan Kota Tua. Sampai ke arah utara kita bisa lihat pelabuhan Sunda Kelapa seperti itu. Sementara yang ke selatan ini kawasan pecinan Glodok ya. Gedung Museum Mandiri adalah gedung yang tertinggi yang berada di kawasan Kota Tua Jakarta seperti itu. Karena ini terdiri dari 4 lantai. Betul sekali. Nah, dari arah ini kita bisa lihat kawasan Kota Tua Jakarta. Nah, ini di seberangnya kita bisa lihat ini taman stasiun, dan di seberangnya lagi ada stasiun Jakarta Kota seperti itu. Jadi lokasinya memang sangat strategis di kawasan Kota Tua Jakarta. Nah, ini kita udah sampai di ruangan apa nih Mas Kartumi? Ya, sekarang kita sudah sampai di lorong ventilasi. Oke. Nah, tadi kan di atas kita sudah lihat mesin blowernya ya. Betul. Jadi mesin blower tersebut kalau dihidupkan itu kan akan menyedot angin dari luar. Setelah itu angin itu dimasukkan ke lorong ventilasi ini. Ini, oke. Dimasukkan ke ruang-ruang kecil sampai nanti ke ruangan-ruangan kerja yang ada di seluruh Di bawah tadi yang adem kita datang itu ya Mas ya, ya? pertama kali tadi datang bahkan sampai ke bawah ke ruang wisata ruang ke sana. Oleh karena itu kalau dulu ini mesin blower hidup nih di atas itu anginnya sangat kencang nih. Jadi kita bisa goyang-goyang surfing. Kayak surfing di sini ya? Karena anginnya sangat kencang sekali seperti itu. Wah, keren banget nih. Nah, tadi kita udah ngobrol banyak, kita menjelajah titik-titik yang belum pernah dijamah pengunjung ya Mas ya? Iya, betul. Eksklusif. Langsung dari Mas Kartum, dari Museum Mandiri, dan sekali lagi kita ucapkan terima kasih banyak pastinya sudah berbagi dengan sahabat museum di rumah, dan kita masih punya nih Mas, titik-titik lain, titik-titik tertinggi yang akan kita jelajah khususnya di area Kota Tua. Kita langsung saja ajak sahabat museum semua, yuk! Mari Mas!
sahabat museum, sekarang kita sudah sampai di tempat terakhir, yaitu di Museum BI. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama seorang edukator, yaitu Kak Randi, yang akan memandu kita jelajah titik tertinggi di sini. Yuk, kita langsung lihat. Halo Kak Randi. Halo Kak Mary, selamat datang di Museum Bank Indonesia. Terima kasih Kak. Nah, sahabat museum semua, senang sekali nih Kak, kita sudah sampai di Museum BI dan kita mau jelajah. Sebelumnya, ini kita udah sampai di area apa nih Kak? Nah, kalau Kak Mary dan sahabat museum lihat, kita sudah berada di area lobi Museum Bank Indonesia. Nah, Kak Mary bisa perhatikan betapa megahnya kan lobi dari Museum Bank Indonesia. Apalagi kalau sampai masuk ke dalam. Di sini juga kalau Kak Mary lihat, ada sumur cahaya yang sumbernya nanti dari atas nih Kak. Kak Mary bisa lihat di sana kalau nanti wajah kanan ke atas. Oke, ini juga atapnya bagus ya Kak, melengkung ya di lobi ya? Iya, karena desainnya ini yang dikonsepkan adalah neoklasik. Wah, Keren banget neoklasik. ya, Museum Bank Indonesia-nya. Banget. Nah, Kak, kita penasaran untuk menjelajah titik-titik tertinggi Ya. di Jakarta, khususnya di area Kota Tua. Nah, kalau di Museum BI gimana tuh Kak? Nanti kita bisa intip? Di Museum Bank Indonesia, dahulunya kita memiliki titik tertinggi nih, menara yang hilang. Di tahun 1910, kita pernah memiliki menara di bagian tengah dari gedung ini, atau Louvre, yang mana sekarang sudah dihilangkan. Tapi Kak Mary jangan sedih. Saya akan ajak secara eksklusif Kak Mary dan sahabat museum untuk berkunjung ke atas atap dari Museum Bank Indonesia untuk melihat menara yang digantikan tersebut. Wah, Penasaran menarik. kan? Penasaran banget. Pastinya sahabat museum udah penasaran. Nah, langsung saja kita jalan-jalan. Yuk, Kak. Kak Mary dan sahabat museum, sekarang kita sudah ada di titik tertinggi Museum Bank Indonesia. Akhirnya Gimana ya. Suasananya Pemandangannya indah banget sih. Cuman ini Ya. anginnya saking kencengnya Bener deket banget. laut kan kita saya mau terbang. pegang aja kali ya, biar enak Iya, ya. kita harus pegangan kayaknya biar nggak terbang. Kak Mary juga hati-hati nih karena lantainya udah tinggi nih. Wah, oke. Biar asik kita sambil jelasin jalan-jalan ya. Boleh, boleh, Kak boleh. Mary, di sini ya saya coba jelasin, ternyata gedung ini dahulu sebuah rumah sakit nih. Oh. Bernama Bina Hospital tahun 1643. Nah, tapi karena pertumbuhan ekonomi dibutuhkanlah bank sosialisasi. Akhirnya di 1828 gedung tersebut digunakan sebagai bank. Nama banknya adalah Dewi Atas Bank. Nah, jadi Dewi Atas Bank menggunakan bangunan lama selama 80 tahun kurang lebih. Wah, hampir satu abad tuh ya Hampir Kak. satu abad. Jadi ketika tahun 1910 barulah ada biro arsitek yang bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda untuk membangun sebuah gedung baru nih. Nah, biro arsitek tersebut adalah Edward Cooper and Pursuit. Nah, mereka hadir di Batavia di tahun 1910 bekerja sama dengan asosiasi arsitek kala itu AA Vermont di Batavia untuk membangun gedung baru. Sayangnya gedung ini tidak langsung dihancurkan total, melainkan dibangun secara bertahap kurang lebih 5 tahun dari 1910 sampai 1935. Nah, kalau kami ini saya ajak sini, awas jatuh. Oke, oke. Di ujung sana tuh, di tengah, Yang itu tuh Kak. betul, dahulunya adalah sebuah menara atau listrik. Jadi menara kita dahulu ada di sana nih sekitar tahun 1910 nih. Sampai kurang lebih 1933 barulah menara itu dihancurkan, akhirnya di 35 benar-benar dihilangkan lalu dipindahkan ke bagian atas. Oh, pindah ke sini. Bentuknya lebih kecil, disebutnya adalah sinyal atau cungkup. Cungkup tuh. Oke. Di bawah menara yang dihilangkan tadi, itu juga ada kepala rawa. Ini salah satu konsep grafik yang dibangun bersamaan oleh pemerintah Hindia Belanda, yang mana juga mencatat karakteristik budaya Indonesia nih. Karena kan konsep yang dibangun di gedung di Jawa Sebang adalah neoklasikal. Bukti dari neoklasikal adalah banyaknya pilar-pilar. Wah, Nah, ini ya pilar-pilar. seperti di negara Yunani sana. Jadi bangunnya megah-megah gitu ya Kak. Gedungnya megah sekali, menggambarkan bangunan kawasan Eropa kala itu tanpa melupakan budaya lokal, yaitu kepala tadi. Nah, itu tadi ya Kak. Nah, kalau Kak Mary ingin lihat sumur cahaya yang kita lihat di bawah tadi, sumbernya ada di sana. Di sana. Nanti kita ke sana. Tapi sebelum ke sana, kita ke menara kecil ini. Boleh, Atau boleh. sinyal. Kira-kira menurut Kak Mary dan sahabat museum, menara tersebut dibangun dengan bahan apa?
Nah, untuk lebih tahu, kita mendekat yuk Kita semuanya. ke sana, yuk. Nah, sahabat museum dan Kak Randi, kita sudah sampai nih di dekat si Finial atau cungkuk tadi ya. Nah, ceritanya gimana tadi ini Kak? Menara ini terbuat dari apa dulunya Kak? Nah, jadi Kak Mary dan sahabat museum, dahulunya menara televisi ada di sebelah sana. Lalu karena perubahan gaya, disebabkan karena menurut sumber data yang kita punya nih, bobotnya cukup berat kala itu. Oke. Lalu akhirnya menara tersebut datang, tapi bentuknya juga lebih sederhanakan nih. Nah, fungsinya sendiri digunakan untuk sirkulasi udara, lalu untuk masuknya cahaya, karena kan dahulu minim listrik, walaupun sudah ada tapi minim, sehingga membutuhkan cahaya-cahaya dari luar. Dan kalau sekarang dan di zaman dahulu juga untuk proses pembersihan atap agar lebih mudah dan pengecekan keamanan dari sudut pandang yang lebih luas. Oh, berarti kayak menara pantau gitu ya, melihat Betul. sekeliling area gedung. Benar banget. Jadi bahannya pun terbuat dari kayu dan juga tembaga nih Kak. Ini kayu. Iya, boleh. Wah, coba nih. Tuh. Ini ya. Iya. Nah, Kak Mary kalau ingin melihat ke posisi awal dari menara tersebut dan juga sumur-sumur cahaya yang saya jelaskan di logi tadi, Kak Mary akan saya ajak kunjung sana tuh. Ke sana. Oke Iya. deh. Langsung aja. Iya, Yuk, kita ke sana. Nah, sahabat museum dan Kak Mary, sekarang kita sudah ada di sumur cahaya nih. Oke. Jadi kalau penasaran tadi kayak apa, kenapa ada cahaya di bawah, ini sumbernya nih. Sumber dari atas ini berarti ya. Betul. Jadi karena minim listrik kala itu, sehingga arsitek dari Dea kala itu membuat sumur cahaya nggak ada di sini. Di belakang kita juga ada. Banyak berarti, jadi sebenarnya bangunannya juga eco living gitu ya. Betul. Eco friendly. Eco-friendly benar. Jadi menyerap sinar dari dulu udah clean. sinar cahaya matahari langsung. Betul. Jadi bisa meminimalisir penggunaan listrik ya, Kak. Tadi kan kalau menara kecil tadi atau cungkup itu untuk sumber cahaya juga dan sirkulasi udara. Kalau ini hanya untuk sumber cahaya. Cahaya aja. Nah, Oke. itu. Oke, sahabat museum semua. Nah, Museum BI menjadi tempat jelajah kita terakhir untuk mengetahui titik-titik tertinggi yang ada di Jakarta, khususnya di area Kota Tua. Nah, kita mengucapkan terima kasih banyak ke Kak Randi yang sudah sharing informasi terkait titik tertinggi Museum BI kepada sahabat museum semua di rumah. Terima kasih Kak Mary dan sahabat museum telah berkunjung ke Museum Bank Indonesia. Baik, kalau gitu. Dan pastinya sampai ketemu lagi semuanya. Sampai jumpa. Nah, itu dia titik-titik tertinggi Kota Jakarta, khususnya di area Kota Tua. Setiap tempat akan tetap menjadi saksi sejarah yang menyimpan memori masa lalu bagi kita semua. Setiap tempat juga mengajarkan kita untuk melihat Kota Jakarta dari sudut pandang yang berbeda, serta mengingatkan kita untuk menjadi warga yang terus melestarikan sejarahnya. Sampai jumpa lagi di tempat-tempat menarik lainnya di Jakarta.